Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim wa arsyadana ila dinil qawim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul arsyil azim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna fahma. Para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan ini marilah bersama kita duduk sebentar, kita merenung, bermuhasabah, mengevaluasi apakah kita mendapatkan kesuksesan di madrasah Ramadan ini ataukah belum. Mari kita melihat secara objektif, secara jujur kepada diri kita masing-masing. Tidak perlu melihat orang lain. Yang kita evaluasi, yang kita lihat diri kita masing-masing. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mungkin sudah banyak para mubalik, para ustadz yang telah menyampaikan pesan-pesan yang sangat penting sebagai bekal pada saat awal Ramadan, pertengahan Ramadan, dan akhir-akhir Ramadan. Kalau kita ukur bahwasanya ada 3 indikator kesuksesan kita di madrasah Ramadan. Yang pertama yaitu diampuni dosa-dosa kita. Yang kedua diterima amal-amal baik kita. Dan yang ketiga adalah menjaga karakter takwa. Yang pertama, bahwa ada banyak peluang diampuni dosa-dosa kita di bulan Ramadan, siang dan malam. Kalau pada waktu siang ada hadis yang sudah sangat populer dan sudah sering dibacakan oleh para ustadz kita, ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Saya tidak perlu terjemahkan, sudah hafal, sudah kita pahami, ya. Jadi ada kata-kata man shoma, barang siapa yang berpuasa atau siam. Siam ini mulai subuh sampai dengan maghrib. Ada peluang untuk diampuni dosa-dosa kita yang sudah lewat. Ini waktu pagi sampai sore sampai maghrib. Sedangkan untuk peluang diampuni dosa kita mulai maghrib sampai dengan subuh lagi waktu malam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalimatnya persis, hanya beda satu kata saja. Yang pertama tadi soma, yang kedua qoma. Masdarnya adalah qiyam. Kita melakukan qiyam Ramadan dengan sholat tarawih, sholat tahajud, sholat qiyamul lail. Itu kita lakukan pada waktu malam. Jadi ada peluang malam hari kita diampuni dosa-dosa kita. Ada lagi hadis, wa inna lillahi utaqa minan nar. Sesungguhnya Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Wa dzalika kullu yaumin wa laila. Dan itu terjadi, peluang itu pada waktu siang dan malam, setiap harinya.
Sehingga di antara doa-doa yang kita mohon kepada Allah Ta'ala, Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang terbebaskan dari api neraka. Bisa juga kita berdoa, Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskanlah jiwa-jiwa kami ini dari api neraka. Sehingga jamaah sekalian, kalau kita tidak mendapat ampunan di bulan Ramadan, itu sesuatu yang rugi sekali. Ketika satu saat Nabi SAW berada di masjid dan akan berkhutbah, menginjak 1, 2, 3 tangga mimbar beliau, ada 3 tangga, dan saat yang sama malaikat Jibril menyampaikan 3 statement, 3 kalimat yang para sahabat tidak mengetahuinya, tapi Nabi mendengarnya dan Nabi mengaminkan 3 statement ini. Rahima anfu rajulin takhala alaihi Ramadan thumma salakha wa lam yughfar lahu. Celakalah seseorang yang masuk padanya bulan Ramadan, kemudian berlalu, Ramadan telah lewat, dan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Itu orang yang celaka. Nah, inilah beberapa referensi yang bisa kita jadikan sebagai dasar pijakan. Peluang untuk diampuni dosa-dosa kita di bulan Ramadan sangat banyak. Dan yang perlu dicatat di sini adalah ampunan-ampunan itu untuk dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar itu harus ada taubat istighfar, taubat nasuha dari para pelakunya. Kalau dosa-dosa kecil akan ada ampunan, peluang-peluang yang sudah kita sebutkan di samping. Di luar Ramadan juga banyak. Ada 3 amalan yang bisa membuat ampun atau terampuni dosa kita, terangkat derajat kita. Yang pertama isbaghul wudu, menyempurnakan wudu fil makarih, pada saat kita dalam kondisi yang dingin, kondisi yang tidak mengenakkan, tidak nyaman, kita sempurnakan wudu melebihi dari batas minimal. Kalau membasuh tangan melebihi daripada siku, kita angkat sedikit terus dan begitu seterusnya. Yang kedua, kasratul khutha ilal masajid, memperbanyak langkah menuju ke masjid. Itu juga satu langkah bisa meningkatkan derajat, satu langkah bisa menghapuskan kesalahan. Yang ketiga, intidharus shalah ila shalah, menunggu waktu sholat kepada sholat yang berikutnya. Ini peluangnya juga terbuka di luar bulan Ramadan. Kalau kita lakukan di bulan Ramadan berarti mempertemukan tadi, menguatkan daripada peluang-peluang ampunan yang lainnya. Kemudian jamaah sekalian yang kedua, diterimanya amal-amal baik kita. Amal-amal soleh yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan banyak sekali. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Itu pada kaidah umumnya. Tetapi di bulan Ramadan ini kita mendapatkan bonus, bisa ditambah 70 kali lipat kebaikannya. Sehingga kalau misalnya kita di bulan Ramadan ini khatam tilawah Al-Quran 1 kali, maka berarti kita telah membaca huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran. Jumlah seluruh huruf yang ada dalam Al-Quran itu 1.027.000. Kalau kita baca 1 kali khatam, berarti kita mendapat 10 kali lipat. Insya Allah kita mendapat pahala 10.270.000. Masya Allah, jumlah yang sangat banyak. Dan itu dilipat gandakan 70 kali lipat tadi. Kalau kita 2 kali khatam tinggal dikalikan, 3 kali khatam tinggal dikalikan.
Kita bukan pragmatis atau bukan materialis ya, tapi hitung-hitungan ini dalam logika-logika orang-orang yang beriman, dan dalam banyak ayat hadis sudah dimampangkan ya, memberi motivasi kepada kita supaya kita tersemangati untuk melakukan kebaikan. Sehingga kata Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, orang yang tidak bisa menghatamkan tilawah Al-Quran di bulan Ramadan, maka itu sesuatu yang aib, yang cacat. Kalau orang ini tidak bisa khatam tilawah Al-Quran di bulan Ramadan, terus dia mau khatam bulan apa lagi? Ramadan yang sangat kondusif bagi kita, baik di rumah, di masjid, di tempat-tempat lain, sangat kondusif untuk menjadikan kita interaksi dengan Al-Quran, minimal membacanya. Terus dia tidak bisa khatam tilawah, kemudian menunggu bulan apa lagi? Susah kalau di bulan lainnya. Nah, maka ini evaluasi bagi kita semuanya ya. Monggo, mumpung masih ada 1-2 hari ini. Al-ibratu la bikamalil bidayah walakin la binaksil bidayah walakin bikamalin nihayat. Standar kita itu bukan kekurangan pada permulaannya, tetapi kesempurnaan pada penghujungnya. Mungkin pada awal-awal Ramadan kita kurang semangat, 10 hari pertama masih adaptasi, 10 hari kedua masih tergopoh-gopoh untuk menata semangat dan ibadah kita. Nah, maka 10 hari terakhir kita di penghujung ini coba kita kejar ketertinggalan yang ada selama ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita menjaga karakter takwa. Insya Allah ini sudah banyak dikupas oleh para mubalik. Surah Al-Baqarah 183 yang sudah sangat kita hafal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu adalah goal, target daripada madrasah Ramadan, supaya kalian bertakwa. Menjaga karakter takwa bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi dampak yang harus kita jaga adalah pasca Ramadan. Takwa ini memiliki arti waqo yaqi biqoyatan, dari kata-kata waqo yaqi biqoyatan, menjaga. Antaj'al bainaka wa baina adzabillahi biqoyah, kita membuat dinding pemisah, proteksi antara diri kita dengan siksa ataupun ancaman hukuman dari Allah. Membuat proteksi supaya bagaimana kita tidak mendapatkan sanksi dari Allah, maka perlu kehati-hatian, perlu penjagaan, perlu proteksi, perlu kewaspadaan. Itulah makna daripada takwa, yang konsekuensinya banyak disampaikan para khotib di mimbar Jumat. Imtithalu awamirillah, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtinabun nawahi, menjauhi larangan-larangan. Itu konsekuensi tuntutan daripada takwa. Ini kita jaga ya. Ketakwaan bukan hanya di Ramadan, tapi di luar Ramadan. Pertanyaannya sama sekalian, untuk yang ketiga ini perlu mujahadah, kesungguhan dari kita. Kita pertahankan sebagaimana kalau haji, kemakruran itu dilihat pasca haji bagaimana, bukan hanya saat di sana. Kalau di sana semangat tinggi luar biasa itu wajar, tapi kalau sudah pulang, nah ini perlu dijaga di tanah air ini ya. Pertanyaannya untuk poin 1-2, bagaimana cara kita mengetahui kalau dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan bagaimana caranya kita bisa mengetahui kalau amal-amal kita diterima oleh Allah? Ini pertanyaan serius. Dua hal ini sesuatu yang majhul, yang ghaib, menjadi otoritas Allah Ta'ala. Apakah kita mendapat ampunan ataukah amal kita diterima, itu kita tidak bisa intervensi di situ, tetapi kita bisa berikhtiar ya. Dan ulama telah memberikan rambu-rambunya supaya menjadi petunjuk, motivasi, roja, harapan-harapan untuk kita, dan khauf ataupun rasa takut
supaya kita berada secara seimbang antara raja dan khauf ini. Nah, intinya jamaah sekalian, kalau kita diampuni dosa kita dan diterima amal kita, maka kita mendapatkan cinta, mahabbah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Umar mengatakan bahwa tanda Allah cinta kepada hambanya, ini bisa ditulis bagi yang membawa buku catatan karena penting sekali, bisa kita sampaikan kepada keluarga kita, anak-anak kita ya, pesan yang serius dari Abdullah bin Umar. Tanda bahwasanya Allah cinta kepada hamba-hambanya adalah ketika Allah Ta'ala menjaga hamba itu pada waktu sholat-sholatnya, khususnya sholat subuh. Sekali lagi, tanda cinta Allah kepada hambanya adalah pada saat Allah menjaga hamba-hamba ini terhadap waktu-waktu sholatnya. Dan bukankah, ini tambah dari saya ya, keterangan dari para ulama, dan bukankah hidup dan mati kita itu hanya menunggu waktu sholat? Tadi sudah kita laksanakan sholat subuh, mudah-mudahan makbul, diterima oleh Allah Ta'ala. Amin. Nanti kita menunggu waktu sholat syuruk. Setelah itu nanti kita menunggu waktu sholat duha. Setelah itu kita menunggu waktu sholat duhur. Terus sampai asar, sampai subuh lagi. Dari waktu sholat ke sholat yang lainnya. Itu kalau kita masih hidup. Dan kalau kita meninggal, kita menunggu disolati oleh jamaah, oleh tetangga, oleh kawan-kawan kita. Itulah hidup mati kita ini hanya untuk menunggu sholat. Kalau Allah menjaga kita, berarti Allah menjaga semangat kita. Orientasinya itu untuk dari sholat ke sholat yang berikutnya, terutama sholat subuh. Ya. Barangkali kalau generasi kita ini biasa, artinya sesuatu yang mungkin ringan ya, barangkali mudah-mudahan ya. Tetapi tantangan ini tidak seringan untuk Gen Z, generasi Alpha, anak cucu kita. Persoalan sholat ini berat. Mungkin kalau mereka masih berada di pesantren, terkondisi, terjadwal, disiplin. Tapi kalau sudah liburan, ya Allah ya, perlu ekstra pengawalan dari orang tua masing-masing. Karena godaannya berat, ya setan kota itu. Godaannya HP-nya masing-masing itu. Bisa begadang dengan HP-nya, akhirnya sholatnya keteteran, ketiduran. Nah, ini tantangan berat ya. Kemudian di antara tanda, ini juga penting, perlu dicatat juga, di antara tanda bahwasanya Allah Ta'ala mengampuni dosa kita adalah ketika seseorang berusaha untuk menjauhkan dirinya dari sarana-sarana, sebab-sebab maupun teman-teman yang bisa membuat dia melakukan kemaksiatan dan dosa-dosa. Nah, itu orang yang diterima atau yang diampuni dosanya, tandanya adalah ketika dia punya semangat, punya usaha untuk menjauhkan dirinya dari segala sarana-sarana. Apa yang membuat selama ini dia melakukan dosa? Sarananya apa? Sarana yang benda bergerak atau yang tidak, itu coba diidentifikasi pada diri kita masing-masing. Sebab-sebab yang bisa mengantarkan dia melakukan kemaksiatan sesuai dengan hobinya masing-masing itu apa? Itu coba untuk dijauhi. Dan juga teman-teman yang mempengaruhi dalam pergaulan sehingga mudah sekali melakukan maksiat itu dijauhi. Nah, itulah tanda orang ini diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Kemudian tanda diterimanya amal-amal ibadah kita adalah, kata para ulama, rumusnya
Inna min jazail hasanah al hasanah ba'daha. Sesungguhnya di antara balasan kebaikan adalah kebaikan yang sesudahnya. Wa inna min iqabis sayyi'ah as-sayyi'ata ba'daha. Dan sesungguhnya di antara sanksi keburukan adalah keburukan yang sesudahnya. Nah, yang menjadi stressing kalimat pertama ini, bahwa jamaah sekalian, ketika Allah Ta'ala menerima kebaikan amal-amal yang sudah kita lakukan, maka tanda diterimanya adalah ketika amal ini diteruskan pada kebaikan yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Artinya konsisten atau istiqomah, ya. Sehingga kalau di bulan Ramadan ini kita sudah biasa melakukan ibadah siam, ketika kita punya harapan dan meyakini bahwa puasa kita itu makbul di sisi Allah Ta'ala, maka tandanya adalah kita berpuasa pada 6 hari di bulan Syawal, puasa sunnah. Terus ada puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, dan lain-lain. Syukur-syukur puasa Daud, Masya Allah, luar biasa. Kalau kita meyakini bahwa qiyam kita, ibadah tarawih kita itu makbul di sisi Allah Ta'ala, monggo kita lanjutkan pasca Ramadan dengan ibadah sholat tahajud setiap malamnya. Jangan sampai bolong, kecuali kalau ada udzur yang sangat-sangat mendesak. Kalau kita yakin bahwasanya ibadah tilawah Al-Quran kita makbul di sisi Allah Ta'ala, maka marilah kita lanjutkan pasca Ramadan dengan membaca Al-Quran. Kadang-kadang kalau sudah lebaran itu bubar semua, ya. Sudah tradisi mudik, silaturahim keluar kota, akhirnya kita tinggalkan Al-Quran di rumah masing-masing. 1-2 hari tidak membaca Al-Quran, 1-2 minggu tidak kita baca ayat Al-Quran, 1-2 bulan kita tinggalkan tilawah Al-Quran. Hati-hati, ya. Ini bisa jadi indikasi tilawah kita itu muspro, sia-sia. Yang sudah kita baca di Ramadan itu bisa jadi tandanya kalau kita tidak istiqomah, kita nggak diterima. Hati-hati. Ada rasa khauf di situ, ya. Harapannya tetap tadi 1.027.000 itu harapan, tapi tetap ada khauf. Jangan-jangan nanti kita nggak diterima, ya. Al-Quranul Karim jamaah sekalian, nanti menjadi syafaat penolong untuk kita, melebihi daripada Rasul dan malaikat. Ketika orang itu meninggal dunia, orang sibuk mempersiapkan, ada airnya, ada kapur barus dan sebagainya, maka Al-Quran yang kita baca menjelma menjadi orang yang tampan, mendampingi, berada di kepala si mayat. Ketika orang ini dikafani, maka si tampan menjaga dadanya, menghiburnya. Dan ketika dia dimasukkan ke liang lahat, maka dijaga oleh si tampan, sampai-sampai malaikat Mungkar Nakir akan bertanya permisi, minta izin kepada si tampan ini. Dikasih jalan, silahkan bertanya kepadanya. Dia akan menjawab dengan lancar. Ketika selesai lulus pertanyaan, si tampan akan mendampinginya, memaparkan permadani yang sangat indah, perhiasan, fasilitas di alam barzah itu dengan fasilitas yang sangat mewah, yang sangat indah, membukakan tirai jendela yang dia bisa melihat pemandangan surga setiap harinya dengan segala keindahannya, dan dia rindu, ya Allah, kapan hari kiamat terjadi sehingga aku memasuki surga itu. Itu si tampan. Quran yang kita baca tiap hari itu akan menjadi pendamping orang ini di alam barzah, sehingga orang ini nggak akan kesepian sampai bertahun-tahun sampai hari kiamat. Dan nanti hari kiamat Quran akan membela kita. Kalau di pengadilan dia menjadi advokat, menjadi pembela si orang ini. Ya Allah, dulu dia di dunia membaca siang malam, tolonglah pada hari ini, ya Allah,
selamatkan dari yaumul hisab, maka dia dimasukkan ke surga. Itulah Al-Quran, pembela kita. Dan kita yang punya kontribusi apapun dengan Al-Quran akan menjadi orang yang dibela oleh Al-Quran ini. Nah itulah ya, tentang amal-amal soleh yang akan mendapatkan balasan untuk kita semuanya. Kemudian bagaimana secara lebih detailnya, ada sebuah nasihat dari para ulama ya. Ini bukan ayat, bukan hadis, tapi rumus kaidah yang telah ditulis, yang telah dibuat rangkuman oleh para ulama untuk memudahkan pola berpikir kita dalam mensikapi, dalam bersikap di dalam kehidupan sehari-hari. Artinya sudah ada, tapi Arabnya itu Pak ya, yang ada seperti wallpaper ini ya. Nah ini bagus kalau panjenengan punya ruang tamu seperti ini, sehingga nanti tamunya bingung gimana cara bacanya ini. Ya, itu tulisan Arab ya. Bacanya maqamuka haitsu aqamaka. Kedudukanmu, posisimu di sisi Allah Ta'ala sesuai dengan dia Allah Ta'ala memposisikanmu. Ini kaidah rumus yang disampaikan oleh para ulama. Mungkin sudah ada yang menjelaskan, tapi sepertinya saya yakin belum ada ya, sehingga saya jelaskan pada kesempatan ini. Apa maksudnya? Maqalah atau kata-kata mutiara, kata-kata hikmah yang sangat bagus ini. Mudah-mudahan kita terinspirasi, mendapatkan hidayah dari nasihat ini. Nasihat singkat ini penting, sangat-sangat penting bagi kita untuk mengetahui posisi kita tadi. Apakah kita mendapatkan mahabbah Allah? Apakah kita mendapat ridha Allah? Itu kan majhul tadi ya. Jawabannya ini. Maqamuka haitsu aqamaka. Kedudukanmu di sisi Allah sesuai dengan posisi Allah memposisikanmu. Idza aradta an ta'rif qadraka 'indallah fandur aina aqamak. Apabila engkau ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah Ta'ala, maka lihatlah di mana Allah Ta'ala memposisikanmu. Idza syaghalaka bidzikr fa'lam annahu yuridu an yazkur. Apabila engkau disibukkan dengan zikir, maka ketahuilah sesungguhnya dia Allah sedang berzikir untukmu. Zikir ini kalau dalam hati mengingat, kalau dalam lisan menyebut ya. Kalau lisan kita sibuk menyebut nama Allah dengan al-asma'ul husna, as-sifatul ulia, dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan istighfar, dengan sholawat, dengan apapun yang kita suka, silahkan. Maka yakinlah saat itu Allah sedang menyebut-nyebut kita, membangga-banggakan. Dalam hadis dikatakan inna lillahi malaikatun, Allah memiliki para malaikat yang mereka ini berkeliling ke majelis-majelis ilmu. Mereka merendahkan sayap-sayapnya para malaikat untuk memberi hormat kepada para penuntut ilmu. Dan malaikat ini akan melaporkan, oh si fulan duduk di majelis ilmu dengan menyimak, si fulan duduk di majelis ilmu dengan ngantuk-ngantuk misalnya. Itu ada laporannya masing-masing, dibangga-banggakan, menjadi masyhur. Citra nama orang ini menjadi masyhur di langit sana. Oh si fulan ahlul dzikir, ahlul ilm, pokoknya macam-macam itu, citra-citra kebaikan itu populer. Wa idza syaghalaka bil Qur'an fa'lam annahu yuridu an yuhadditsaka. Apabila Allah menyibukkanmu dengan Al-Qur'an, maka yakinlah, ketahuilah bahwasanya saat itu Allah ingin bicara kepadamu. Masya Allah. Kalau misalnya kita diundang oleh wali kota terpilih untuk audiensi, silakan ke balai kota hari ini jam sekian. Masya Allah, sudah pagi-pagi sudah bersih, sudah siap untuk audiensi dengan wali kota. Kita sampaikan apresiasi, aspirasi, macam-macam. Itu kalau pejabat manusia. Terus ini kita diajak audiensi dengan pencipta pejabat itu,
terus kita abaikan itu loh. Di mana logika kita? Kita tidak merespon dengan audiensi, ajakan, undangan dari Allah Ta'ala untuk berdialog, muhadatsah, muhawarah dengan Allah Ta'ala, pencipta pejabat-pejabat itu. Terus di mana logika kita? Nah, itulah jemaah sekalian, evaluasi ya untuk kita semuanya. Kadang-kadang selama ini kita abaikan Al-Quran. Ya Allah, kita membaca Al-Quran 1-2 halaman sudah ngantuk, tekluk-tekluk, ya Allah, sampai jatuh Quran. Ya Allah ya. Padahal kalau kita baca status WA ataupun ya marketplace, kalau bagi yang suka shopping online itu 1-2 jam nggak ketip matanya itu. Menyimak YouTube 1-2 jam dengan berbagai tontonan itu moncer terus matanya. Ya Allah ya. Kira-kira dosa apa yang kita lakukan sehingga tidak punya semangat respon yang positif terhadap Al-Quran? Padahal baru membaca, bukan mentadaburi, belum membaca tafsirnya, belum menghafalkannya. Yang 5M itu ya, yang pernah saya sampaikan, interaksi kita dengan Al-Quran 5M, membaca, menghayati, memahami, kemudian menghafalkan, mendakwahkan, dan juga melaksanakan hukum-hukumnya itu, insya Allah. Jadi Al-Quran itu kalau kita sedang semangat baca Al-Quran, ketahuilah Allah sedang berdialog dengan kita, beraudiensi, maka semangat, malu kalau kita membaca sambil tidur-tiduran atau sambil ngantuk-ngantuk, malu kepada Allah Ta'ala. Wa idza syaghalaka bit-ta'at fa'lam annahu qarrabaka. Apabila Allah menyibukkanmu dengan ketaatan, maka ketahuilah saat itu Allah sedang mendekat kepadamu. Jadi kalau kita sedang taat melakukan ibadah di masjid, Allah berdekatan dengan kita. Kalau kita ibadah di rumah, Allah dekat dengan kita. Allah menyimak, Allah memantau. Wa idza syaghalaka bidunya, ini kebalikannya. Tadi yang positif-positif, sekarang kita waspadai ini. Wa idza syaghalaka bidunya, dan apabila Allah menyibukkanmu dengan dunia, fa'lam annahu ab'adak, ketahuilah sesungguhnya Allah saat itu sedang menjauhimu. Sibuk ngurus dunia, mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Pagi-pagi sudah berangkat ke tempat kerja, ada yang keluar kota, perlu perjalanan yang panjang, yang lama sekali, atau ada yang mungkin ke pasar atau kemana. Silahkan, kita tidak mengkritisi soal pekerjaan, bukan, itu perintah Allah Ta'ala. Kita bekerja itu perintah Allah. Yang kita kritisi, yang kita perlu waspadai adalah kalau dalam melakukan perintah Allah Ta'ala ini melalaikan pencipta daripada rizki yang kita cari itu. Ini kan ironis ya, kita mencari rizki tapi meninggalkan pencari pembuat rizkinya itu ya. Yang menciptakan rezeki kita tinggalkan, itu sesuatu yang ironis. Jadi kalau orang itu sibuk dengan dunia, dari waktu ke waktu yang dikejar materi, yang dikejar uang, yang dikejar jabatan, pangkat, macam-macam, maka itulah berarti Allah menjauhi kita. Wa idza syaghalaka binnas fa'lam annahu ahanak. Kalau orang ini sibuk dengan manusia, bukan memberikan pelayanan untuk membantu, bukan ya, tapi sibuk untuk mencari pamrih dari manusia, mencari ridho dari sesama manusia, sibuk untuk dipuji, sibuk untuk diberikan apresiasi oleh sesama manusia, sibuk untuk mencari apresiasi dan juga respon dari manusia, maka saat itu Allah telah menghinakan. Wa idza syaghalaka bid-du'a fa'lam annahu yuridu an yu'tiyaka. Dan apabila Allah menyibukkanmu dengan doa, maka ketahuilah bahwasanya saat itu Allah hendak memberikan, mengabulkan kepada doamu. Sehingga ada kalimat yang sangat-sangat bagus dari Umar bin Khattab tentang masalah doa. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi kita semuanya. Saya sangat hafal dengan kalimat ini karena sangat tertarik dan menjadi motivasi untuk saya pribadi. Kata Umar bin Khattab, inni la ahmilu hammal ijabah. Sesungguhnya saya tidak terlalu mempedulikan dengan persoalan diijabahnya doa saya itu. Walakinni ahmilu hammad doa.
Tetapi yang saya pedulikan adalah semangat untuk berdoa. Fa idza ulhimtu bid-du'a fa inna ma'ahul ijabah. Kalau saya diberikan semangat untuk berdoa, maka disitulah ada peluang ijabah dari Allah Ta'ala. Kita nggak perlu mendiskusikan lagi doa saya terkabul apa enggak. Tidak perlu, harus kita yakini Allah Maha mengabulkan doa kita. Apakah secara instan langsung kita doa pagi sore langsung ada, ataukah doa itu menjadi tabungan di akhirat, atau mungkin tertunda tidak langsung, ataukah kita diselamatkan dari mara bahaya. Itu ada penjelasan lebih detail insya Allah. Dulu juga pernah saya sebutkan ketika menafsirkan ayat di Al-Baqarah 186 tentang masalah doa di sela-sela ayat tentang puasa ya. Jadi dalam hal ini kita nggak perlu mempersoalkan tentang ijabah atau tidak doa kita, tapi yang menjadi pertanyaan semangat kita dalam berdoa. Sehingga jemaah sekalian, kalau kita satu saat tertentu ya, kita sedang berdoa dan kok terasa nyaman, khusyuk, maka langsung maksimalkan permintaannya kepada Allah. Karena itu adalah tanda doa kita itu mustajab, diijabah oleh Allah Ta'ala. Sehingga tidak heran kalau misalnya ya ngapunten, kalau kita punya kesempatan doa di Raudhah dengan khusyuk, kemudian kita lanjutkan doa di Multazam dengan khusyuk, itu tidak heran kalau Allah mengijabah doa-doa kita itu. Karena pada saat orang ini berdoa dengan khusyuk, dengan serius, maka itulah ada peluang ijabah dari Allah Ta'ala. Sehingga pertanyaan untuk kita masing-masing jemaah sekalian, khususnya di bulan Ramadan ya, sudah berapa kalikah kita berdoa sambil meneteskan air mata saking khusyuknya? Sudah berapa kali kita sholat dengan menangis karena takut kepada Allah Ta'ala dan seolah-olah sholat itu adalah sholat yang terakhir? Sudah berapa kali kepada saat kita membaca ayat-ayat Al-Quran kita menangis karena meresapi ayat yang kita baca di dalam bulan Ramadan ini? Kalau sudah sekian kali alhamdulillah. Tapi kalau misalnya, ngapunten ya, misalnya ada di antara kita yang belum pernah tersentuh, belum memiliki kelembutan, sensitivitas dalam hati kita pada saat berdoa, pada saat sholat, dan pada saat membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, yang kita tanyakan, apakah sekeras itu hati kita? Apakah dunia ini telah melalaikan sehingga menjadikan kita tidak punya kelembutan hati lagi? Ini pertanyaan untuk kita masing-masing, bukan untuk orang lain, untuk kita sendiri-sendiri. Berapa kali kita menangis saat membayangkan saudara-saudara kita di Palestina yang berat sekali cobaannya sekarang ini. Di bulan Ramadan mereka tidak bisa lagi berbuka sahur seperti kita, tidak bisa i'tikaf, tidak bisa senyaman kita. Coba cari ya, kalau ingin menangis itu cari inspirasi yang lebih dahsyat, yang itu akan menjadi stimulus kelembutan hati kita. Cari inspirasinya, apakah dari orang tua yang sudah meninggal, kita membayangkan kebaikannya sehingga kita meneteskan air mata, ataukah dari manapun kita masing-masing punya memori sendiri-sendiri. Coba itu menjadi clue, stimulus untuk membuat hati kita tersentuh, sehingga itu akan membuat hati kita menjadi lembut sepanjang waktu. Itu cari. Kalau Fudail bin Iyad titik nol supaya bertobat ya pada saat itu, untuk bertobat adalah surat Al-Hadid ayat ke-16. Ulama-ulamanya juga begitu. Ada ini ayatnya yang sangat bagus sekali, menjadi inspirasi ulama-ulama kita dulu sehingga bertaubat dari ayat itu. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah ila akhirih. Itu menjadi inspirasi para ulama kita dulu sehingga mereka bertobat dari segala macam kemaksiatan masa lalunya, dosa-dosa besar mereka lakukan, kemudian mereka bertobat dan menjadi ahli ibadah, ahli ilmu yang luar biasa. Fandur lihalika bima anta masyghul, maka cobalah lihat kondisimu wahai kita semuanya, dengan apa engkau sibuk saat ini.
Sibuk urusan akhirat, alhamdulillah. Sibuk ngurus masjid, alhamdulillah. Sibuk ngurus TPQ, alhamdulillah. Sibuk ngurus pesantren, alhamdulillah. Dan masih banyak lagi kesibukan akhirat. Tapi kalau selama ini kita sibuk ngurus pekerjaan, urusan dunia, sibuk untuk lobby sana, lobby sini, sibuk untuk menjilat sana, menjilat sini, sibuk untuk urusan-urusan dunia, waliyadzubillah. Itu tanda Allah jauh dengan kita, Allah sedang menghinakan kita. Famaqamuka haitsu aqamaka, maka kedudukanmu tergantung pada saat Allah sekarang memposisikan di mana. Inilah otokritik untuk kita semuanya ya. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, setelah kita melihat objektif pada diri kita masing-masing, ada nasihat yang sangat bagus dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, supaya menjadikan kita ini orang yang tetap tawadhu, jangan ujub, jangan hurur, jangan sombong. La tahsid nafsaka hiyallati saqatka ila fi'il khairat. Jangan menganggap dirimu sebagai orang yang menuntunmu untuk berbuat baik. Bal i'lam annaka 'abdun ahabbakallah. Tetapi ketahuilah bahwa kamu adalah hamba Allah yang dicintai olehnya. Alhamdulillah. Fala tufarid bihadil mahabbah. Maka jangan sia-siakan, jangan abaikan cinta ini. Fayansaka. Akibatnya Allah melupakanmu, melalaikanmu, meninggalkanmu. Nah, jemaah sekalian, ini sebagai bingkainya ya, supaya kita tidak punya perasaan ujub. Kita telah dimudahkan untuk tilawah Al-Quran sekian kali, tidak perlu dicerita-ceritakan kemana-mana, dijadikan status alhamdulillah sudah 3 kali, nggak tahu ya, maksudnya titik-titiknya itu ya, sengaja supaya temannya penasaran, apa sih 3 kali gitu ya. Terus japri opo 3 kali, nah nggak perlu ya, itu cukup rahasia kita dengan Allah. Bahkan kalau misalnya ngapunten ya, biasanya kami ada acara-acara syawalan itu ya, acara yang kolektif silaturahim, terus panitia ya menyampaikan semacam peluang siapa di antara panjenengan yang khatam tilawah 5 kali ngacung, ada 5 orang maju, terus diundi ada hadiah umroh misalnya ya. Ya baik, tetapi ya itu tadi ya, jangan-jangan yang sudah kita baca itu akhirnya hilang pahalanya. Jangan-jangan ya. Allahu a'lam ya. Jadi kita jaga, kita sudah capek-capek melakukan amal soleh. Kalau ada unsur-unsur riyaknya, ingin dilihat dan ingin dipuji, ada unsur sum'ahnya, ingin didengar dan ingin mendapat pujian, maka hati-hati, itu bisa membuat amal-amal kita terhapus. Karena sesungguhnya sama sekalian, yang menggiring, yang memudahkan kita mendapat taufik untuk melakukan ibadah itu Allah Ta'ala. Allah gerakkan kaki kita sehingga mudah dari rumah ke masjid untuk sholat jamaah. Saat yang sama ada banyak saudara kita yang rumahnya dempet dengan masjid, yang hanya 1 meter dari masjid. Tapi karena Allah tidak mudahkan langkahnya ke masjid, tidak pernah ke masjid. Walaupun kita juga nggak boleh suudzon pada beliau ya, nggak boleh. Tetap harus berhusnudzon. Nah, Ibnu Qayyim ya di dalam kalimat lain mengatakan, "Idza fatahallahu babasiyam fala tanzur lil muftirin nadral istira." Kalau Allah memudahkan engkau melakukan puasa sunnah ini ya, jangan melihat orang-orang yang berbuka yang tidak pernah puasa sunnah dengan pandangan yang terendah. Wa idza fatahallahu babal qiyam atau bab qiyamil lail fala tanzur lin naimin nadral istira. Kalau Allah memudahkanmu bangun malam salat tahajud, jangan melihat orang-orang yang tertidur dengan pandangan yang hina. Wa idza fatahallahu babal jihad fala tanzur lil qaidin nadral istira. Kalau engkau dimudahkan untuk melakukan jihad fisabilillah, kalau konteks kita adalah mujahadah, kesungguhan beramal soleh, maka janganlah melihat orang-orang yang terduduk yang tidak berangkat jihad dengan pandangan yang hina. Farubba muftirin warubba naimin warubba qaidin aqrabu indallahi minka. Boleh jadi orang yang tidak puasa, yang tertidur, yang tidak berangkat jihad itu justru lebih dekat dengan Allah daripada dirimu.
Nah ini ya, untuk menjaga ketawaduan kita. Orang yang terlihat biasa-biasa saja ya, mungkin ya barangkali tidak pernah ke masjid, kita nggak tahu. Dia mungkin punya amal unggulan yang spesial, rahasia dia dengan Allah sehingga Allah cinta kepadanya dan Allah menjadikan dia diridhoinya dan masuk surga. Kita nggak tahu. Dan boleh jadi karena kita melakukan amal ini karena ada pamrih, Allah menolak perbuatan kita. Ini kan nggak tahu semuanya ya, majhul semuanya. Maka kita kembalikan ini pada Allah Ta'ala. Maka kita bersyukur, alhamdulillah, ya Allah telah memberikan kemudahan sampai saat ini puasa tidak pernah bolong. Saat yang sama banyak saudara kita yang muslim KTP-nya tetapi tidak malu-malu untuk menunjukkan dirinya nggak puasa di tengah umum. Yaitu urusan dia dengan Allah ya. Kita tetap menjaga hati kita. Baik, berikutnya ini sebagai dasar ya untuk kita semuanya. Waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Kami menjadikan mereka para pemimpin yang memberi petunjuk atas perintah kami. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairat. Ini kalau konteksnya para nabi ya, kami berikan wahyu kepada mereka untuk berbuat kebaikan. Wa aqamas shalat dan menegakkan salat, wa ita zakah mengeluarkan zakat, wa kanu lana abidin mereka rajin beribadah. Jadi ada kalimat yang Allah sampaikan di sini, wa auhayna ilaihim, kami berikan wahyu pada mereka. Berikan kalau konteks kita adalah ilham ya. Kalau wahyu adalah untuk para nabi, kalau kita diberikan ilham, inspirasi, semangat sehingga kita bisa bangun malam, kita bisa sholat tahajud, bisa baca Al-Quran, itu ada ilham dari Allah Ta'ala, ada inspirasi. Jadi kita kembalikan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian ada juga nasihat dari ulama besar Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau mengatakan, qaumun ikhtasahumullahu bimahabbati. Ada satu kaum yang Allah pilih karena kecintaannya kepadanya. Wa qaumun aqamahumullahu fi khidmatih, dan ada suatu kaum yang Allah posisikan untuk berkhidmat kepada Allah, memberikan pelayanan kepada Allah. Artinya untuk agama Allah ya. Rajin untuk mensyiarkan agama Allah, rajin dalam berorganisasi yang untuk syiar-syiar ilau kalimatillah. Kullan numittu haula. Tiap-tiap golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia maupun golongan itu, wa haula min ata'i rabbik, itu semuanya adalah pemberian anugerah dari Allah Ta'ala. Wa ma kana ata'u rabbika mahdhura, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Ada orang yang dimudahkan untuk melakukan kebaikan, alhamdulillah. Tapi ada orang yang dimudahkan melakukan kemaksiatan, waliyadzubillah. Maka orang-orang yang dipilih, kita dipilih untuk berkhidmat untuk masjid, kita dipilih untuk kebaikan, itu adalah tanda mahabbah, cinta dari Allah kepada kita semuanya. Maka disinilah dituntut untuk kita semuanya memiliki keseimbangan ya. Al-Qasas 77 ini hendaklah kita jadikan moto dalam kehidupan kita. Keseimbangan. Kalau orang ini mencari akhirat, dunia mengikuti. Tapi kalau orang ini mencari dunia, ya akhirat bisa hilang lepas sehingga dia tidak mendapatkan imbalan apa-apa. Nah, kemudian jemaah sekalian, ya, ini kalimat yang bagus juga dari para ulama kita. Saya baca langsung artinya supaya cepat. Tidak ada kedudukan setelah kenabian yang lebih tinggi dan lebih manis daripada kedudukan berdakwah kepada Allah. Itulah kehormatan tertinggi, puncak kemuliaan dan puncak keagungan. Bahkan kelezatan murni yang mana barang siapa terhalang yang melakukannya, maka dia berada di antara orang mati. Dan dakwah itu adalah cahaya yang barang siapa kehilangannya, maka dia berada di lautan kegelapan. Nah, ini ayat yang tadi saya baca di sholat ya, surat Fussilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman ta'ilallah. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada berdakwah kepada Allah? Berdakwah dengan lisan, dengan tulisan, di media sosial, dengan konten yang positif, sehingga orang ketika membaca status kita, dia terinspirasi melakukan kebaikan, maka pahalanya mengalir kepada kita. Itulah amal-amal produktif yang jauh lebih panjang daripada usia kita yang pendek, adalah amal dakwah ini. Nah, jemaah sekalian, ya, terakhir
Kita di penghujung madrasah Ramadan. Mari kita lihat amal-amal yang sudah kita rutinkan di bulan Ramadan sebagai outputnya. Hasil daripada madrasah Ramadan ini apakah menjadikan perubahan positif dalam diri kita atau tidak? Dalam hal keikhlasan, ihsan ini profesionalitas, bagus dalam pelaksanaannya. Indibat itu adalah kedisiplinan, kemudian mujahadah kesungguhan, kemudian kepedulian, munazzam adalah keteraturan, kemudian sabar dan tangguh, dan masih banyak lagi karakter yang lainnya. Apakah kita bisa sukses mendapatkan karakter-karakter ini pasca Ramadan itu ataukah tidak? Itulah yang menjadi indikator tadi ya. Kita lulus dari madrasah Ramadan dengan perubahan positif, maka mari kita pertahankan karakter yang baik ini sampai 11 bulan akan datang dan sampai kita bertemu di Ramadan yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga istiqomah kepada kita semuanya, menjaga semangat kita semuanya ya di bulan Ramadan yang penghujung-penghujung ini, dan nanti kita bisa lulus dari madrasah Ramadan dengan predikat muttaqin. Kita bertemu kembali di Ramadan akan datang ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan secara pribadi ya saya mohon maaf barangkali dalam berinteraksi selama ini ada kata-kata, tutur kata atau ada perilaku yang kurang berkenan, mohon maaf seikhlas-ikhlasnya. Barakallahu fikum jami'an, ihdinas siratal mustaqim, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.